or acupuncture. I hope so and get well soon. Bell palsy adalah kondisi lumpuhnya saraf wajah, yaitu saraf ketujuh atau saraf facialis akibat peradangan dan pembengkakan syaraf yang mengontrol otot pada salah satu sisi wajah disebut bell palsy. Biasanya kondisi membuat perubahan bentuk pada salah satu sisi wajah terlalu perot. Hi guys, welcome back to my YouTube video. Aku bakalan cerita pengalaman aku kena penyakit Bell's palsy, yaitu penyakit yang menyebabkan kelumpuhan pada wajah aku yang sebelah kiri ini. Jadi kenapa aku bisa kena Bell's palsy, aku juga nggak tahu, dan dokter pun bilang kalau Bell's palsy ini bisa saja dari virus atau juga dari angin atau juga dingin. Tapi dari pengalamanku aku kena ini 2016 ya, dan itu sekitar 5 bulan sebelum aku married. Jadi aku bakal kasih lihat kalian video waktu aku kena Bell's palsy. Check it out. Hello everyone. Ini mukanya agak aneh banget karena lagi hari pertama recovery Bell facial, dan gue juga baru tau kemarin ini mata kenapa di plaster, karena kalau ngebuka mata terlalu lama itu perih banget, kering, dan mata jadi cepet capek, dan ini bibirnya miring. Jadi kalau gue ngomong atau makan miring, apalagi dibuat huruf kalian bisa lihat. Jadi Bell's palsy ini adalah bagian setengah muka itu nggak berfungsi normal seperti biasanya, dan awalnya gejalanya sakit di kuping telinga ini terasa ngilu sih, dan per sekian detik itu ngilu. Dan ini hari pertama pengobatan. Semalam sudah ke dokter, dan kata dokter sampai sekarang belum diketahui penyebabnya kenapa Bell palsy itu, tapi obatnya sudah ada. Jadi hari ini hari recovery pertama, dan besok aku bakalan cek lagi ke dokter untuk pemeriksaan selanjutnya. I hope so aku cepat sembuh, dan aku akan update lagi hari kelima pengobatan. Sampai ketemu di video vlog berikutnya. Aku bakalan share ini dan sampai aku sembuh total. Terima kasih semuanya. Berdoa ya, semoga aku sembuh. Ini hari kedua palsy recovery. Kalian bisa lihat mata aku berkedip, ini susah banget, dan sebelah ini, dan ngomong masih normal. I know I can't help and baby, go ahead. Lagi. Go eat that salad. I'm eat. This can you do later today? Nih. Baby, it's good you sit in here. Hi everyone. I want to explain to you this day 2. I'm recovering well palsy. You can see my lips, my nose, my eyes, just half working. So today I'm back to doctor to check what's the next step. I'm recovery. Maybe take another medicine, or try to physiotherapy or acupuncture. I hope so and get well soon. So I can share you what I can make with this
problem on my face. I hope so. I'm totally recovery so fast. Maybe someone for another country or the world also have the same problem like me. So I'm also wanna help people to what I feel now. Okay, I can waiting me for the next video. Thank you. Hey guys, ini video vlog Bel Palsy recovery hari ketiga. Hari ketiga agak sedikit lumayan. Bibir masih mencong, tapi nggak terlalu mencong banget kayak kemarin. Terus kalau senyum ya masih kayak gini. Dan ini lagi makan permen karet untuk kegiatan pipinya yang tidak berfungsi ini, biar otot-ototnya nggak kaku dan masih tetap pijit-pijit. Walaupun susah sebenarnya makan di sini, harus didorong. Matanya sengaja dibikin begini tapi nggak pakai tutupan lagi karena agak capek. Udah lumayan. Terus lagi ya terus aku juga kompres muka pakai air panas yang aku masukin dalam botol, terus dikompres ke muka, dipijit juga. Belum melakukan fisioterapi karena dari dokter sini di Belanda belum saranin untuk fisioterapi, disuruh habisin obatnya dulu untuk 10 hari ke depan. Jadi minggu depan aku balik lagi ke dokter. Nanti aku bakalan update lagi untuk video berikutnya sampai mukaku udah pulih total. Sungguh ini nggak enak banget sumpah. Lidah makan itu rasanya getir, indera perasanya berkurang, nggak 100% kayak dulu. Jadi makan masih ngerasain rasa asin, manis, pahit, asam, tapi nggak terlalu banget kayak sebelah kanan. Terus senyumnya juga masih kayak orang selain gitu, nggak enak dilihatnya. Ini juga berasa hidungnya kaku, matanya juga, tapi ini dipijit terus kayak gini biar banyak ada kegiatan, biar jangan sampai mukanya kaku. Dan diusahain keluar pakai masker biar anginnya nggak terlalu kena ke muka. Jangan sampai dingin aja sih, kaku mukanya. Udah ini ya, cepat sembuh. Terima kasih, nanti aku akan update terus video berikutnya. Semuanya, ini aku mau share lagi info. Ini adalah hari ke-6 aku ketemu lagi, dan aku masih recovery Bel Palsy. Dan hari ini hari ke-6 dan perubahannya mata udah lumayan gak terlalu kering banget, dan ya masih responnya agak lama untuk sama kayak sebelah kanan, dan kuping gak terlalu ngilu lagi kayak hari pertama. Jadi sehari udah 2 hari ini sih ngilu kupingnya itu paling cuma 5 kali. Kalau hari pertama ya per detik. Dan kegiatan yang aku lakuin recovery di rumah, aku kompres muka aku pakai air panas, aku masukin dalam botol, terus aku kompres ke muka aku, terus ada kayak gerakan gini juga, kayak gini. Terus minum pakai sedotan, usahain juga. Terus banyak makan permen karet sih biar banyak kegiatan sih. Dan 2 hari ini aku ngerasa ada banyak kayak kedutan gitu di muka aku, di bagian sini sama sini kayak ada kedutan. Oke, aku akan sharing lagi 7 hari ke depan. Oke? So minggu depan aku akan videoin lagi untuk berikutnya. I hope so. My Bel Palsy is finished. Gone.
doain aku cepat sembuh ya, nggak sampai 1 minggu udah sembuh. Dan hari Rabu aku udah balik ke dokter lagi untuk cek dan mau mulai fisioterapi juga, mungkin sedikit membantu untuk saraf-saraf lidah. Nah, Bell's palsy ini awalnya kenapa aku kena, jadi waktu itu awalnya dari kuping, jadi telinga kupingku ini kayak berdengung, ngilu kayak tapi sekian detik ya, jadi baru ngik terus hilang, terus dia sakit lagi. Jadi itu seharian kupingku itu berdenging dan ngilu di daerah kuping gini. Dan setelah itu cepat banget ya. Dan itu cepat banget, jadi ketahuannya itu waktu aku lagi sikat gigi. Jadi ceritanya aku mau sikat gigi, terus waktu aku mau sikat gigi airnya tuh muncrat, jadi mulut aku tuh nggak bisa nutup. Pas aku lihat muka aku miring dong, of course aku panik kan, bisa aja yang kita pikirin kan kenapa muka kamu bisa muka sebelah bisa turun sebelah. Pasti aku pikirnya oh bisa aja aku kena stroke gitu kan. Dan suamiku juga panik waktu aku kasih tahu kan, karena mukaku miring aku panik. Jadi aku telepon suamiku dan aku bilang aku sakit, aku nggak tahu kenapa muka aku miring sebelah, dan aku sambil nangis karena kan you know lah, karena kita udah dewasa kan, kalau kena muka itu rasanya gimana gitu. Jadi suamiku juga panik dan cari tahu kenapa, what happened. Terus dia langsung cepat-cepat pulang ke rumah. Tapi sebelum dia cepat-cepat pulang ke rumah, dia bilang aku suruh cek tangan aku bisa gerak atau enggak, yang kanan yang kiri, dan semua organ tubuhku gerak semua. Karena kan kalau stroke itu tangan juga kena kan. Nah ini cuma muka sebelah muka, jadi sebelah segini itu miring sebelah. Jadi matanya turun, bibirnya juga turun, hidung turun, dan indera perasa lidahku tuh juga hilang kan. Terus itu ngilunya minta ampun, sakit ngilu di muka ini tuh ngilu banget. Pokoknya dia nggak enak banget rasanya. Walaupun sampai sekarang pun ini udah 3 tahun, ini udah 2020, bayangin aku kena itu sekitar Februari 2016, dan aku inget banget aku kena itu. Dan setelah itu suamiku juga langsung cepet-cepet telepon ke rumah sakit kan, langsung direct ke rumah sakit gitu. Iya guys, jadi aku kena itu di bulan Februari, dan sekarang sudah 2020. Itu aku kena Februari 2016 dan sekarang udah 2020. Mukaku sudah kembali, tapi kembali normal, tapi nggak normal 100% ya. Kalau kalian bisa lihat, kalau aku ngomong nih bisa begini nih tuh, kalau kalian. Jadi masih 80%. Ternyata penyakit ini tuh tergantung tubuhnya masing-masing ya. Ada yang cuma 8 bulan udah balik normal lagi, ada yang sampai permanen, ada yang sampai berapa tahun, kayak aku nih hitungannya kan udah 4 tahun kan. Nah, apa aja yang aku harus lakuin waktu itu adalah kan suamiku ke telepon dokter, dan aku langsung dibawa ke UGD, ke rumah sakit. Dan sebelum aku ditanya, aku udah searching dulu kan kenapa muka aku miring sebelah. Aku searching di Google karena itu sambil nangis, ya is panic of course. Terus malam itu juga kita ke rumah sakit, dan dokter bilang, kamu tahu ini apa? Bener nggak kalau ini Bell's palsy? Karena aku baca di Google begitu. Terus dokternya bilang iya betul, dan ternyata aku kena Bell's palsy, dan itu pertama kali. Ternyata aku baru tahu kalau orang kena Bell's palsy itu bisa faktor karena dia hamil. Kebanyakan katanya banyak yang kena ini ibu hamil, terus yang punya penyakit diabetes atau influenza, and then bisa juga dari dingin, bisa juga dari virus.
Nah, jadi banyak macem lah. Nah, setelah itu aku dikasih resep sama dokter di sini buat minum untuk 10 hari dan itu harus habis. Obatnya itu ternyata untuk menstop saraf yang mati itu apa aku nggak ngerti, tapi obat itu aku disuruh minum selama 10 hari. Dan kalau aku ngerasa sakit ngilu, aku disuruh minum paracetamol. Dan cuma itu doang. Aku nggak tahu di Belanda ini dokternya selalu nggak gampang kasih obat ya. Always aku nggak tahu kenapa selalu dikasih paracetamol. Tapi ini normal sih dikasih paracetamol. Oke, dan setelah itu aku tetap juga cari info-info di YouTube, di Google, obat yang bisa ngobatin alternatif lah ya selain obat dari dokter untuk nyembuhin Bell's palsy. Terus aku cek banyak yang kena Bell's palsy itu mereka melakukan akupuntur. Terus aku pergi juga ke akupuntur dan itu sakit banget. Akupuntur untuk hari pertama aku ada sekitar 100 jarum. Aku pikir hanya di muka, ternyata seluruh dari kepala sampai ujung kaki. Tapi itu sangat membantu sih akupuntur. Dan juga aku tetap konsultasi ke dokter karena kan kalau sudah obatnya habis aku disuruh balik lagi ke dokter pribadi aku, house art di sini, dan dicek lagi, terus dites sama dokterku kayak alat untuk pendengaran gitu. Dan waktu dites itu sakit banget karena itu alat tesnya itu kayak apa ya, yang ngeluarin suara berdenging. Itu sakit banget kuping aku dan itu prosesnya panjang banget. Dan aku juga lakuin aku taruh botol, jadi botolnya itu botol kaca ya, sejenis cangkir ini, sejenis botol kaca. Terus aku masukin air panas dan lalu aku gelindingin di muka aku, terus juga aku masas. Itu setiap hari banget suamiku masas mukaku. Dan kalian pikirin aja, itu 4 atau 5 bulan aku mau nikah. Jadi di Februari aku kena dan di bulan Juli aku married. Jadi aku kena itu 26 Februari dan aku married tanggal 5 Juli. Dan itu kayak kejar tayang gitu loh, sampai muka aku balik lagi. Walaupun di foto, kalau kalian lihat di foto wedding aku, mukaku masih kelihatan miring. Dan sampai sekarang pun muka aku belum 80% kena sembuh gitu loh. Nah, buat kalian yang pernah ngalamin Bell's palsy, mungkin kalian ada rekomen buat aku juga biar muka aku kembali 100%. Karena dokter di sini bilang kita nggak tahu kapan sembuhnya. Mereka juga nggak tahu. Katanya tungguin aja sampai balik lagi. Itu kata dokter di sini. Terus kalau sakit, kalau ngilu, ngerasa perih, ya udah minum paracetamol. Yaitu pengalaman aku kena Bell's palsy di Belanda. Tapi setelah aku ingat tuh sebelum aku kena Bell's palsy itu winter, dan aku so excited lihat salju, dan aku nggak terlalu pakai shawl yang tebal. Menurut aku sih aku kena Bell's palsy itu gara-gara itu deh, karena terlalu dingin. Dan sampai sekarang pun kalau misalnya aku ke pantai, kan di sini freezing ya. Jadi kalau misalnya dingin, aku tuh masih suka ngerasa ngilu dan kayaknya tuh kuping tuh kayak didorong-dorong gitu loh. Nah guys, itu dia pengalaman aku kena penyakit Bell's palsy. Kalian bisa Google untuk lebih jelasnya penyakit Bell's palsy itu apa. Yang jelas itu penyakit syaraf yang menyerang syaraf ketujuh muka kita. Dan Bell's palsy juga rentan ya di resikonya, terus yang penderita diabetes, terus infeksi saluran pernafasan, kayak orang yang kena flu. Aku sering flu. Terus ibu hamil, terutama trimester akhir katanya, atau minggu pertama setelah melahirkan kena ini. Jadi kalau Bell's palsy itu bukan stroke ya,
karena itu beda, cuman gejalanya memang mirip stroke. Biasanya infeksi virus dari herpes, gondok, influenza dan sejenisnya lah, katanya begitu. Aku juga pernah dengar, bukan dengar sih, aku lihat di YouTube. Jadi beberapa interview ada artis yang kena di Indonesia yang kena Bell's palsy kayak Rano Karno, terus Samuel Zilgwin I guess. Nah mereka kayak Samuel itu dia cuma sembuh dalam 7 bulan dan dia juga ngelakuin akupuntur. Terus kayak Rano Karno juga. Tapi kalau di Indonesia katanya sih banyak yang kena ini karena angin malam. Terus juga bisa karena ya pola makan juga ya. Terus juga karena resiko-resiko kayak diabetes tadi, influenza, atau virus-virus yang lain. Terus juga karena AC, karena terlalu langsung kena di muka AC-nya. Jadi karena kalau aku di sini karena aku kayaknya emang karena dingin. Jadi kalau misalnya dingin banget dan itu aku nggak bisa, makanya aku harus bener-bener kalau misalnya dingin aku harus pakai tutup kuping dan leher ini wajib banget, terutama di sini ya. Kalau kalian nggak mau kena Bell's palsy juga sama kayak aku, karena proses penyembuhannya tuh lama banget, tergantung kondisi tubuh kalian masing-masing. Kayak aku udah 4 tahun tapi muka aku belum balik 100%, ini masih 80% masa penyembuhan. Nggak ada yang aku lakuin, cuma massage aja. Dan jangan terlalu stres, karena stres juga menimbulkan penyakit ini. Ya, tambahan juga kalau misalnya kalian kena Bell's palsy, minum vitamin B6 dan B12 karena itu bisa membantu untuk penyembuhan kena Bell's palsy. Biasanya sih dokter di Indonesia dia menyarankan kombinasi pengobatan gitu, kayaknya fisioterapi, konsumsi obat-obatan, vitamin gitu kan. Umumnya sih bisa sembuh dalam hitungan minggu atau bulan ya, tergantung ke kelemahan wajah kalian ya. Yang kataku tergantung dari kondisi tubuhnya. Terus konsumsi makanan tinggi, serat yang tinggi, rutin berolahraga, terus harus rajin periksa lagi ke dokter sampai Bell's palsy-nya kelar. Terus oh ya guys, tips aku mungkin bisa membantu kalau kalian kena Bell's palsy sama kayak aku. Langsung cepat-cepat ke dokter yang jelas, terus ikutin saran dokter untuk minum obat, harus rajin minum obatnya. Terus juga cari juga alternatif yang lain, misalnya akupuntur, karena itu sangat membantu walaupun sakit banget. Kalau nggak biasa pertama kali pasti sakit banget dan itu bakalan banyak. Dan kalau pertama kali itu sakitnya double karena sarafnya lagi bengkak kan, lagi radang banget. Terus pakein juga kayak aku itu, kalau kalian mau coba kayak misalnya taruh di botol kaca terus dimasukin air panas, terus kalian kompres mukanya pakai botol itu, glinding-glindingin di muka. Terus bisa juga kompres pakai handuk hangat. Dan yang penting banget itu harus distimulasi. Jadi mukanya harus sering dipijit. Dan jangan dulu kena ini loh, kena dingin. Terus ya itu aja. Kalau misalnya kayak mata, karena mata kan dia turun, dia nggak bisa nutup kan sebelahnya. Jadi usahain juga pakai plester biar mata kalian nggak iritasi, biar nggak infeksi juga karena masuk debu-debu gitu. Jadi better di plester. Terus kayak lidah, memang lidah setengah memang benar-benar hilang indera perasanya saat itu. Jadi memang setengah banget nggak berfungsi. Usahain aja kalian harus rajin tetap makan yang banyak biar cepet sehat. Makan makanan yang sehat ya maksudku. Terus hindari dulu stres. Memang mungkin panik karena muka kalian turun, tapi usahain jangan stres, dibawa positif aja, karena kalau kalian stres juga penyembuhannya lama.
mungkin juga kayak aku. Dan kalau bisa juga pasangan atau keluarga juga mensupport kalian buat nggak stres. Itu aja sih. Oke guys, mungkin video ini bermanfaat buat kalian. See you the next video. Maybe aku akan cerita tentang yang lainnya. Jangan lupa subscribe yang baru bergabung. Perkenalkan juga, nama aku Aniska Skake. Kalian bisa gabung di Diary Van Aniska. Inilah cerita aku di Belanda. Aku orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Oke guys, see you the next video. Bye.